Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, kamu sedang berusaha keras untuk menyembuhkan luka hati setelah ditinggal pergi untuk selamanya oleh suami tercinta. Lalu di sebuah acara pertunangan, takdir kejam justru mempertemukanmu dengan hantu dari masa lalu. Bukan sekadar mirip, tapi wajah yang sama persis dengan mendiang suamimu, kini berdiri di hadapanmu, tersenyum, sebagai calon suami dari sepupu terdekatmu. Duniaku hancur lebur dalam sekejap. Apakah ini hanya sebuah kebetulan yang menyakitkan? Atau ada sebuah konspirasi gelap yang tersembunyi di balik semua ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Hujan sore itu turun dengan lembut di atas kota Yogyakarta. Dari balik jendela kamar kosku yang sederhana di daerah Pogung, aku memandangi rintik air yang membasahi jalanan. Sudah 2 tahun berlalu. 2 tahun sejak Mas Ardi, suamiku, pergi untuk selamanya meninggalkanku dalam sebuah kecelakaan tragis di Jalan Lingkar. Tapi bagiku, rasanya baru seperti kemarin. Aroma kopi tubruk kesukaannya masih sering tercium di hidungku. Padahal sudah lama aku tidak menyeduhnya. Suara tawanya yang renyah masih sering terdengar di telingaku. Di sela-sela deru motor yang lewat. Orang bilang, waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi mereka tidak mengerti. Waktu hanya membuatku semakin ahli dalam menyembunyikan luka. Di depan teman-teman, aku adalah Rina yang tegar. Rina yang sudah mulai menata hidupnya kembali dengan bekerja di sebuah butik di Jalan Cik di Tiro. Tapi saat sendiri seperti ini, di dalam kamar yang menjadi saksi bisu cinta kami, aku hanyalah seorang wanita yang kehilangan separuh jiwanya. Aku meraih bingkai foto di atas nakas. Foto pernikahan kami dengan latar candi Prambanan yang megah. Mas Ardi tersenyum begitu lebar. Matanya yang teduh menatapku penuh cinta. Ya Allah, rindu ini rasanya begitu menyesakkan. Seolah meremas jantungku hingga tak berbentuk. Aku ingat betul, dulu Mas Ardi sering bilang, kamu itu seperti senja di Ratu Boko, Rin. Menenangkan, indah, dan selalu jadi alasan Mas untuk pulang. Kata-kata itu, dulu terasa seperti madu yang paling manis. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti belati yang menggores luka lama hingga kembali berdarah. Aku meletakkan kembali bingkai foto itu dengan tangan gemetar. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi punggung tanganku. Aku tidak boleh terus begini. Mas Ardi pasti tidak suka melihatku terus-menerus menangis. Aku beranjak dari tempat tidur, berniat membuat teh hangat untuk menenangkan diri. Saat itulah, ponselku berdering nyaring, menampilkan nama Sinta sepupuku di layar. Dengan sekali tarikan napas, aku mencoba mengubah suaraku agar terdengar ceria. Sinta adalah satu-satunya keluarga dekatku di kota ini. Dia adalah penyemangatku, sahabatku, dan orang yang paling galak menyuruhku untuk bangkit. Halo, Assalamualaikum. Sapaku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak terdengar serak. Waalaikumsalam. Rina, kamu lagi di mana? Nggak lagi ngelamun kan? Suara Sinta terdengar begitu renyah dan penuh energi, seperti biasa. Aku tersenyum kecil. Nggak kok, Sin. Baru aja mau bikin teh. Kenapa? Tumben telepon sore-sore. Hehehe, ada kabar super-duper penting dan bahagia. Katanya dengan nada misterius. Kamu harus jadi orang pertama yang tahu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Kabar apa sih? Jangan bikin penasaran, deh. Terdengar suara Sinta menarik napas dalam-dalam dari seberang telepon. Rin, aku dilamar. Seketika, seluruh kesedihanku seolah menguap. Aku terduduk di tepi ranjang. Mataku membulat karena terkejut sekaligus bahagia. Apa? Kamu serius? Sin? Alhamdulillah. Siapa? Kok kamu nggak pernah cerita? Tanyaku bertubi-tubi. Sinta tertawa. Ya seriuslah. Namanya Dimas. Maaf, aku belum sempat cerita banyak. Semuanya terjadi begitu cepat.
Makanya, aku mau kamu kenalan langsung sama dia. Besok malam, kami mau adain acara makan malam keluarga kecil-kecilan. Di The House of Raminten. Kamu wajib, harus, kudu datang. Nggak ada penolakan. Ada jeda sejenak. The House of Raminten itu adalah tempat favoritku dan Mas Ardi. Tempat kami pertama kali merayakan ulang tahun pernikahanku. Sebilah kenangan tajam kembali menyelinap. Namun cepat-cepat aku menepisnya. Ini hari bahagia Sinta. Aku tidak boleh egois. Ini adalah sepupuku. Orang yang selalu menarikku dari jurang kesedihan. Sekarang giliranku untuk menunjukkan kebahagiaan untuknya. Pasti aku datang, Sin. Jawabku, memaksakan senyum meski bibirku terasa kaku. Aku ikut bahagia banget buat kamu. Akhirnya. Nah, gitu dong. Pokoknya dandan yang cantik ya. Sampai ketemu besok malam. Jam 7. Jangan telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan itu berakhir. Aku menatap ponsel di tanganku dengan perasaan campur aduk. Bahagia untuk Sinta, tentu saja. Tapi ada secuil rasa iri dan sakit yang tidak bisa aku pungkiri. Melihatnya akan memulai hidup baru. Sementara aku masih terjebak di sini. Aku menghela napas panjang. Besok malam, aku harus kuat. Ini hanya makan malam biasa untuk merayakan kebahagiaan orang yang aku sayangi. Tidak akan ada yang aneh. Tidak akan ada yang salah. Aku hanya perlu datang, tersenyum, memberi selamat, lalu pulang. Sesederhana itu, kan? Aku sama sekali tidak tahu bahwa malam esok akan menjadi awal dari babak paling membingungkan dan mengguncang dalam hidupku. Malam yang akan mempertemukanku dengan sebuah wajah dari masa lalu. Malam berikutnya datang lebih cepat dari yang aku duga. Aku berdiri di depan cermin, mematut diriku yang terbalut gamis berwarna lavender lembut. Gamis yang pernah Mas Ardi puji saat kami makan malam di puncak Sosok. Katanya membuatku terlihat anggun seperti langit senja. Kenapa aku memilih gamis ini? Mungkin sebagian dari diriku ingin membawa sepotong kenangan tentangnya, sebagai penguat. Atau mungkin aku hanya ingin menyakiti diriku sendiri dengan kenangan itu. Entahlah, aku memoleskan sedikit bedak dan lipstik berwarna natural. Aku tidak perlu terlihat berlebihan, hanya perlu terlihat baik-baik saja. Perasaan aneh menggelayut di hatiku. Separuh diriku tulus ingin merayakan kebahagiaan Sinta, namun separuh lainnya terasa berat, seolah akan melangkah ke sebuah tempat yang seharusnya tidak aku datangi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusir semua pikiran buruk. Ini demi Sinta. Hanya demi Sinta. Aku memesan ojek daring dan meluncur menembus keramaian malam kota Yogyakarta. Lampu-lampu di sepanjang jalan Malioboro berkelip seperti kunang-kunang raksasa. Suara andong dan tawa wisatawan bercampur menjadi satu, menciptakan musik khas kota ini yang selalu kurindukan. Namun malam ini, semua keindahan itu terasa hampa. Pikiranku sudah tertuju pada satu tempat. The House of Raminten. Restoran dengan nuansa Jawa yang kental, tempat para pelayannya mengenakan kemben, dan alunan gamelan mengalun syahdu. Tempat yang menyimpan begitu banyak jejak tawa antara aku dan Mas Ardi. Sesampainya di sana, aroma dupa yang khas langsung menyambutku. Aku melangkah masuk. Mataku menyapu sekeliling mencari sosok Sinta. Dan di sana, di salah satu meja lesehan di sudut ruangan yang sedikit remang, aku melihatnya. Sinta melambai dengan semangat. Senyumnya merekah begitu lebar, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Ia terlihat sangat cantik malam ini. Rina A. Akhirnya kamu datang juga. Sapanya sambil memelukku erat saat aku menghampirinya. Aku udah nungguin dari tadi. Loh. Maaf, Sin. Jalanan agak macet tadi. Jawabku sambil tersenyum, mencoba menutupi kegugupan yang tiba-tiba datang. Aku duduk di hadapannya, meletakkan tasku di samping. Kamu cantik banget malam ini. Auranya beda. Wajah Sinta bersemu merah. Ah, kamu bisa aja. Ini semua karena, ya, kamu tahulah. Ia terkikik pelan. Matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan yang menular. Sebentar ya. Dimas lagi parkir motor.
Katanya tadi agak susah cari parkir. Kamu mau pesan minum apa dulu? Sama kayak kamu aja. Jawabku singkat. Pikiranku mulai tidak fokus. Gamelan yang mengalun lirih ini. Rasanya sama persis seperti saat aku dan Mas Ardi di sini dulu. Aku ingat Mas Ardi memesan nasi kucing dan es gajah. Sementara aku memesan ayam koteka. Aku menggelengkan kepala pelan. Hentikan. Rina. Jangan rusak malam ini. Kami mengobrol ringan selama beberapa menit. Sinta bercerita betapa baiknya Dimas. Betapa perhatiannya dia. Katanya, Dimas adalah seorang arsitek yang baru pindah ke Yogyakarta dari Jakarta beberapa bulan lalu. Setiap kali Sinta menyebut nama Dimas, matanya selalu berbinar. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, ikut merasakan kebahagiaannya, meski ada lubang kosong di hatiku yang terasa semakin membesar. Tiba-tiba, Sinta menoleh ke arah pintu masuk, dan senyumnya menjadi semakin lebar. Nah, itu dia, bisiknya penuh semangat. Sayang, sini. Aku di sini. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Entah kenapa, aku merasa gugup. Aku menunduk. Pura-pura merapikan gamisku. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah kaki yang mantap. Langkah yang familiar. Tidak. Rina. Jangan berhalusinasi. Sayang, kenalin. Suara Sinta terdengar begitu ceria tepat di sampingku. Ini sepupu aku yang aku ceritain itu. Namanya Rina. Dengan sisa keberanian yang aku punya, aku mengangkat wajahku dan memaksakan seulas senyum. Senyumku membeku di bibir. Waktu seolah berhenti berputar. Suara gamelan, obrolan pengunjung, denting piring, semuanya lenyap. Duniaku menjadi hening. Di hadapanku, berdiri seorang pria. Pria itu tersenyum ramah ke arahku, mengulurkan tangannya. Tapi aku tidak melihat tangannya. Aku hanya bisa menatap wajahnya. Wajah dengan sorot mata yang teduh. Wajah dengan garis senyum di sudut bibirnya yang selalu aku rindukan. Wajah dengan tahi lalat kecil di atas alis kanannya. Persis di tempat yang sama. Itu tidak mungkin. Itu tidak nyata. Tanganku yang sedang memegang gelas es teh di atas meja mulai bergetar hebat. Pikiranku kosong. Mulutku terbuka sedikit. Tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya satu nama yang bergema memekakan telinga di dalam kepalaku. Ardi. Gelas di tanganku terlepas. Tang. Suara pecahan kaca memecah keheningan di duniaku. Menyadarkanku pada tatapan bingung Sinta dan pria itu. Pria dengan wajah mendiang suamiku. Suara pecahan kaca itu seolah menjadi sinyal bagi duniaku untuk kembali bergerak. Namun dalam gerak lambat yang menyiksa. Seorang pelayan bergegas datang dengan sapu dan pengki. Sinta, dengan wajah panik dan sedikit malu, langsung memegang lenganku. Rina, kamu nggak apa-apa? Ya Allah, kok bisa jatuh gelasnya? Tanganmu kena pecahan kaca nggak? Tanyanya dengan rentetan kalimat cepat. Aku tidak menjawab. Mataku masih terpaku pada sosok pria di hadapanku. Pria yang dipanggil Dimas itu menatapku dengan sorot mata khawatir, namun juga penuh kebingungan. Ia sedikit membungkuk, mencoba melihat ke bawah meja. Mbak nggak apa-apa? Hati-hati, ada pecahan beling, katanya. Suara itu, sedikit lebih berat dari suara Mas Ardi. Ada bariton yang lebih dalam di sana. Hanya itu satu-satunya perbedaan yang bisa kutangkap dalam kondisi syok ini. Tapi perbedaan kecil itu tidak cukup untuk meruntuhkan tembok keterkejutan yang sudah terlanjur dibangun oleh mataku. Wajah itu milik suamiku. Aku tidak apa-apa. Jawabku terbata-bata. Tanganku masih gemetar. Maafkan aku. Aku ceroboh. Sinta menghela napas lega, meskipun raut wajahnya masih tegang. Syukurlah. Udah, nggak apa-apa. Biar masnya yang bersihin. Ia kemudian menoleh pada Dimas, mencoba mencairkan suasana. Sayang, maaf ya. Mungkin Rina kecapean. Rin, kenalin, ini Dimas. Dimas, ini Rina, sepupuku. Dimas kembali tersenyum ramah dan mengulurkan tangannya sekali lagi.
Kali ini, dengan enggan, aku menyambutnya. Sentuhan kulitnya terasa nyata. Bukan sentuhan dingin dari sebuah bayangan atau hantu. Tapi saat jari jemariku bersentuhan dengannya, sebuah sengatan aneh menjalar di tubuhku. Aku menarik tanganku dengan cepat. "Rina," kataku, nyaris berbisik. "Dimas," jawabnya. Senyumnya sedikit memudar, menyadari keanehan dalam sikapku. Suasana di meja itu menjadi sangat canggung. Pelayan sudah selesai membersihkan pecahan kaca. Makanan yang dipesan Sinta mulai berdatangan. Tapi aku sama sekali tidak berselera. Aku hanya bisa mencuri pandang ke arah Dimas, yang kini duduk di samping Sinta. Setiap kali ia bicara, setiap kali ia tertawa kecil menanggapi celotehan Sinta, aku merasa seperti sedang menonton sebuah film yang salah. Aktornya benar, tapi suaranya diisi oleh orang lain. Aku mencoba mencari-cari perbedaan lain. Bentuk tangannya, postur tubuhnya saat duduk semuanya sama. Persis seperti Mas Ardi. Ya Allah, apa aku sudah mulai gila? "Kamu benar-benar belum pernah ke Yogyakarta sebelumnya?" tanyaku tiba-tiba, memotong obrolan mereka. Pertanyaanku membuat Sinta dan Dimas berhenti bicara. Dimas menatapku, alisnya sedikit terangkat. "Ini pertama kalinya saya tinggal di Yogyakarta, Mbak. Kalau berkunjung, mungkin pernah sekali, waktu kecil sekali. Tapi sudah tidak ingat." "Kamu kenal seseorang bernama Ardi?" tanyaku lagi, kali ini lebih pelan, lebih tajam. Sinta langsung menyikut lenganku pelan. Wajahnya mengeras. Dimas terlihat semakin bingung. "Ardi? Sepertinya tidak." "Maaf, saya tidak kenal," jawabnya dengan sopan. Namun aku bisa merasakan nada ketidaknyamanan dalam suaranya. "Sudah, Rin," potong Sinta dengan cepat. Nadanya terdengar seperti peringatan. "Mungkin kamu salah orang. Dimas ini dari Jakarta. Yuk, dimakan makanannya. Keburu dingin." Aku tidak tahan lagi. Aku harus pergi dari sini. "Sin, aku ke toilet sebentar," kataku sambil berdiri. Tanpa menunggu jawabannya, aku berjalan cepat menuju toilet di bagian belakang restoran. Di dalam toilet, aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat pasi. Tanganku masih gemetar. Aku membasuh wajahku berkali-kali, berharap air dingin ini bisa menyadarkanku dari mimpi buruk. Tapi ini bukan mimpi. Pria itu nyata. Dan wajahnya adalah wajah suamiku. Beberapa detik kemudian, Sinta masuk ke dalam toilet. Wajahnya terlihat gusar. "Rina, kamu itu sebenarnya kenapa?" tanyanya tanpa basa-basi. "Sikap kamu aneh banget. Tahu nggak? Kamu bikin Dimas jadi nggak enak hati." Aku berbalik menghadapnya. Mataku sudah berkaca-kaca. "Sin, kamu nggak lihat? Kamu beneran nggak lihat?" Ijnya. Dia itu persis seperti Mas Ardi. Sin. Bukan cuma mirip, tapi persis. Aku mengharapkan Sinta terkejut. Aku mengharapkan dia ikut bingung. Tapi reaksinya di luar dugaanku. Dia hanya menghela napas panjang, seolah lelah menghadapi tingkahku. "Ya ampun, Rina," katanya dengan nada datar. "Aku tahu kamu masih berduka. Tapi tolong, jangan seperti ini." Iya, aku akui mereka memang mirip. Waktu pertama kali ketemu Dimas, aku juga sempat kaget sedikit. Tapi ya sudah, hanya mirip. Di dunia ini ada 7 orang yang punya wajah sama, kan? Kamu harus bisa bedain mana kenyataan, mana bayangan kamu sendiri. Kamu harus belajar merelakan Mas Ardi. Kata-katanya menusukku. Bukan karena isinya, tapi karena caranya mengatakannya. Terlalu tenang, terlalu siap. Seolah dia sudah menyiapkan jawaban ini sejak lama. Tidak ada keterkejutan sama sekali di matanya. Hanya ada kekesalan. "Tapi, Sin." "Sudah." Potongnya. "Jangan bahas ini lagi di depan Dimas. Aku nggak mau hari bahagiaku jadi rusak karena kamu belum bisa move on. Sekarang, cuci muka kamu, kita kembali ke meja, dan bersikaplah normal. Anggap saja Dimas adalah Dimas, bukan orang lain." "Bisa." Aku hanya bisa terdiam menatapnya.
Di sorot mata sepupuku itu, aku tidak menemukan simpati. Aku hanya menemukan sebuah tembok tinggi yang tidak bisa aku tembus. Rasa curiga yang kecil mulai tumbuh di dalam hatiku. Kebetulan ini terasa terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kebetulan. Dan reaksi Sinta terasa terlalu aneh untuk menjadi sebuah reaksi yang wajar. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai kembali ke kamar kosku malam itu. Sisa makan malam berjalan seperti dalam kabut tebal. Aku hanya duduk diam, menusuk-nusuk makananku dengan garpu, sementara Sinta dan Dimas mencoba mengobrol dengan ceria, seolah tidak ada apa-apa. Tapi aku bisa merasakannya. Suasana itu palsu. Senyum Sinta terlalu lebar, dan tawa Dimas terdengar kosong. Pria itu juga beberapa kali mencuri pandang ke arahku, dengan ekspresi yang tidak bisa aku baca. Apakah itu rasa bersalah? Atau hanya rasa tidak nyaman? Aku pulang dengan alasan sakit kepala, menolak tawaran Sinta untuk diantar. Aku butuh waktu sendiri. Aku butuh berpikir. Di dalam kamarku yang sunyi, ucapan Sinta di toilet terus terngiang. Hanya mirip. Di dunia ini ada 7 orang yang wajahnya sama. Kata-kata itu terdengar begitu logis, begitu masuk akal. Siapapun yang mendengarnya pasti akan setuju. Tapi hatiku, instingku, berteriak bahwa semua itu bohong. Reaksinya yang terlalu defensif, dan ketenangannya yang aneh saat aku menunjukkan kepanikanku, itu tidak wajar. Malam itu, tidur tidak mau datang menghampiriku. Pukul 2 dini hari, dengan mata yang perih karena menahan tangis dan kantuk, aku akhirnya menyerah. Aku bangkit dari tempat tidur, menyalakan laptop tuaku. Jika Sinta tidak mau memberiku jawaban, aku akan mencarinya sendiri. Jariku menari di atas papan ketik. Pertama, aku membuka akun media sosial Sinta. Aku mencari unggahan tentang pertunangannya. Dan di sanalah dia. Sebuah foto Sinta yang memamerkan cincin di jarinya, dengan Dimas tersenyum di sampingnya. Sinta menandai akun Dimas. Tanpa ragu, aku mengkliknya. Jantungku berdebar kencang saat halaman profil itu terbuka. Nama akunnya, Dimas Suryo. Foto profilnya adalah foto dirinya yang sedang berdiri di depan sebuah proyek bangunan, mengenakan helm proyek berwarna putih. Profesional, tampan, dan sangat mirip dengan Mas Ardi. Aku mulai menggulir ke bawah, menelusuri seluruh lini masanya. Dan disinilah keanehan pertama yang paling mencolok aku temukan. Akun ini masih baru. Unggahan pertamanya hanya sekitar 4 bulan yang lalu. Isinya adalah kutipan tentang arsitektur dan awal yang baru. Lalu ada beberapa foto proyek bangunan, foto secangkir kopi di sebuah kafe di Jakarta, dan foto pemandangan kota. Semuanya terlihat sangat rapi. Terlalu rapi. Seperti sebuah etalase toko yang baru ditata. Tidak ada foto-foto lama. Tidak ada foto masa kuliah yang memalukan. Tidak ada komentar dari teman-teman lama atau sanak saudara yang bernostalgia. Daftar temannya pun hanya sedikit. Kebanyakan adalah teman-teman Sinta dan beberapa akun lain yang sepertinya baru ia kenal di Yogyakarta. Ini bukan profil media sosial seseorang. Ini adalah sebuah fasad. Sebuah panggung yang dibangun dengan sangat hati-hati. Seolah-olah, pria bernama Dimas Suryo ini baru lahir ke dunia 4 bulan yang lalu. Rasa curigaku semakin menjadi-jadi. Aku membuka mesin pencari. Aku mengetik namanya dengan berbagai kombinasi. Dimas Suryo Arsitek Jakarta. Dimas Suryo Yogyakarta. Hasilnya nihil. Hanya muncul profil media sosialnya yang baru itu. Tidak ada berita. Tidak ada jejak di situs alumni universitas manapun. Tidak ada portofolio daring. Seorang arsitek seharusnya punya jejak digital, sekecil apapun itu. Tapi Dimas seolah lenyap di telan bumi. Perasaan dingin mulai merayap di punggungku. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa masa lalunya begitu kosong? Dan kenapa Sinta membawanya masuk ke dalam kehidupan kami? Frustrasi. Aku menutup laptopku. Mencari jejaknya di dunia maya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mungkin aku salah arah.
Mungkin jawabannya tidak ada di masa kini. Mungkin jawabannya ada di masa lalu. Masa lalu Mas Ardi. Aku beranjak menuju lemari pakaian. Di bagian paling atas, tersimpan sebuah kotak besi berwarna biru. Kotak kenangan Mas Ardi. Sudah 2 tahun aku tidak berani membukanya. Tapi malam ini, aku harus. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menurunkannya. Debu tipis menyelimuti permukaannya. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa barang pribadi Mas Ardi. Ijazah sekolah menengahnya, beberapa medali olahraga, dan sebuah album foto kecil yang sudah usang. Aku mengambil album itu. Isinya adalah foto-foto Mas Ardi saat masih tinggal di panti asuhan. Ia pernah bercerita, ia tinggal di panti asuhan Kasih Bunda di daerah Sleman sebelum akhirnya diadopsi oleh keluarga yang membawanya ke Jakarta. Aku membolak-balik halaman album itu dengan perlahan. Foto-foto anak-anak kecil dengan senyum polos. Hingga mataku terpaku pada satu foto. Sebuah foto grup tahunan yang sedikit kusam. Di bagian bawahnya ada tulisan tangan, Keluarga Kasih Bunda, 1998. Aku mengamati wajah-wajah kecil itu satu persatu. Dan kemudian, aku menemukannya. Di barisan paling belakang, sedikit di pojok, ada 2 anak laki-laki yang berdiri bersebelahan, merangkul bahu satu sama lain. Keduanya kurus, dengan rambut cepak yang sama, dan wajah yang sama. Wajah yang 100% identik. Salah satunya adalah Mas Ardi kecil. Aku bisa mengenalinya dari tatapan matanya. Dan anak laki-laki yang satunya adalah salinannya, kembarannya. Napasku tercekat. Tanganku yang memegang foto itu bergetar hebat. Jadi, ini bukan halusinasiku. Ini bukan kebetulan. Ini nyata. Ada penjelasan di balik semua ini. Dan penjelasan itu mungkin saja berada di tempat foto ini diambil. Panti asuhan Kasih Bunda. Aku harus ke sana. Fajar menyingsing di ufuk timur. Namun mataku belum terpejam sedetik pun. Semalaman aku hanya duduk di tepi ranjang, memandangi foto kusam di tanganku. 2 anak laki-laki dengan wajah yang sama, tersenyum ke arah kamera, tidak menyadari takdir kejam yang akan memisahkan mereka. Rasa lelah di tubuhku tidak sebanding dengan energi baru yang tiba-tiba menjalari jiwaku. Sebuah energi yang lahir dari secercah harapan. Harapan untuk menemukan sebuah jawaban. Aku tidak peduli lagi dengan Sinta. Aku tidak peduli lagi dengan keanehan Dimas. Fokusku sekarang hanya satu. Panti asuhan Kasih Bunda di Sleman. Tempat di mana semua ini berawal. Pagi itu juga, setelah membersihkan diri seadanya, aku menyalakan motor matic peninggalan Mas Ardi dan melaju menuju Sleman. Udara pagi yang sejuk dan pemandangan sawah hijau yang membentang di sepanjang jalan tidak mampu menenangkan hatiku yang bergemuruh. Setelah sekitar 45 menit perjalanan dan beberapa kali bertanya pada penduduk setempat, aku akhirnya tiba di sebuah bangunan sederhana dengan plang nama yang catnya sudah sedikit mengelupas. Panti Asuhan Kasih Bunda. Bangunannya tua, namun halamannya bersih dan terawat. Terdengar suara riuh anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran di halaman. Pemandangan yang seharusnya terasa damai, namun bagiku terasa begitu menegangkan. Dengan jantung yang berdebar kencang, aku memarkir motor dan melangkah masuk. Seorang wanita paruh-baya menyambutku dengan ramah di ruang tamu yang sederhana. Aku menjelaskan maksud kedatanganku dengan hati-hati. Aku mengatakan bahwa aku adalah istri dari salah satu almarhum anak panti di sini, dan aku ingin mencari sedikit informasi tentang masa kecilnya untuk kenang-kenangan. Wanita itu mengangguk mengerti dan memintaku menunggu sebentar. Ia lalu masuk ke sebuah ruangan, dan keluar bersama seorang wanita tua yang berjalan perlahan dengan bantuan tongkat. Wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya jernih dan penuh kehangatan. "Assalamualaikum, Nak. Saya Ibu Wati," katanya dengan suara yang lembut namun jelas. "Saya dengar, kamu istri dari almarhum Ardiansyah, ya?" Aku terkejut ia masih mengingat nama lengkap Mas Ardi. Aku mengangguk dan mencium tangannya. "Iya, Bu. Saya Rina. Maaf mengganggu waktu Ibu." "Tidak apa-apa. Nak, duduklah. Ardiansyah itu anak yang baik.
Sangat pendiam tapi pintar. Saya masih ingat betul wajahnya, kata Ibu Wati sambil tersenyum tipis. Senyumnya menyiratkan kenangan yang dalam. Inilah kesempatanku. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan foto kusam dari dalam tasku dan menunjukkannya pada Ibu Wati. Bu, saya menemukan foto ini di barang-barang peninggalan suami saya. Di foto ini, ada 2 anak yang wajahnya sama. Salah satunya suami saya. Apakah Ibu tahu siapa anak yang satunya lagi? Ibu Wati mengambil foto itu. Ia memakai kacamatanya, mengamati foto itu dengan saksama. Hening sejenak. Lalu, ia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang syarat akan beban masa lalu. Ya Allah, sudah puluhan tahun berlalu. Bisiknya pelan. Ia menatapku dengan sorot mata yang sendu. Nak Rina, apa yang akan saya ceritakan ini adalah sebuah rahasia lama panti ini. Sebuah penyesalan terbesar saya. Ardiansyah memang tidak sendiri. Dia punya saudara kembar identik. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung dari saksi sejarah rasanya benar-benar berbeda. Ibu Wati melanjutkan ceritanya. Nama saudara kembarnya adalah Ardianto. Mereka datang ke sini saat masih berumur 4 tahun. Setelah orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan. Mereka berdua tidak terpisahkan. Kemana Ardiansyah pergi, di situ pasti ada Ardianto. Kami semua di sini sangat menyayangi mereka. Ibu Wati berhenti sejenak. Matanya menerawang. Hingga suatu hari, saat mereka berumur sekitar 7 tahun, takdir berkata lain. Ada 2 keluarga yang ingin mengadopsi anak. Satu keluarga sederhana dari Jakarta. Mereka sangat menyukai sifat Ardiansyah yang pendiam. Keluarga yang satunya lagi, keluarga yang sangat kaya dari Surabaya, menginginkan Ardianto yang lebih aktif. Kedua keluarga itu sama-sama tidak bersedia mengambil 2 anak sekaligus. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ibu Wati. Panti saat itu sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Nak, kami pikir dengan memisahkan mereka, kami memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi keduanya. Kesempatan yang tidak bisa kami berikan di sini. Jadi, dengan berat hati, kami membiarkan mereka diadopsi oleh 2 keluarga yang berbeda. Ardiansyah dibawa ke Jakarta, dan Ardianto dibawa ke Surabaya oleh keluarga angkatnya. Keluarga angkatnya kemudian memberinya nama baru. Namanya diganti menjadi Dimas Suryo. Dek, dunia di sekelilingku seakan runtuh. Dimas, jadi Dimas adalah Ardianto, saudara kembar suamiku. Semua kepingan misteri itu kini menyatu dengan sempurna. Wajah yang sama, suara yang sedikit berbeda karena lingkungan dan didikan yang berbeda. Latar belakangnya yang dari keluarga kaya di Surabaya, yang kemudian pindah ke Jakarta, lalu ke Yogyakarta. Semuanya masuk akal. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega yang bercampur dengan rasa haru yang luar biasa. Lega karena aku tidak gila. Haru membayangkan kisah tragis 2 saudara kembar yang terpisah takdir. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali pada Ibu Wati. Aku merasa bebanku terangkat. Misteri ini sudah selesai. Saat aku hendak berpamitan, dengan perasaan yang sudah jauh lebih ringan, Ibu Wati memegang tanganku. Tunggu sebentar, Nak. Aku menoleh. Ada satu hal lagi, lanjutnya dengan ragu. Sebenarnya, kamu bukan orang pertama yang datang ke sini menanyakan hal ini. Aku mengerutkan kening. Maksud Ibu? Sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu, kata Ibu Wati. Ada seorang wanita muda, cantik, datang ke sini. Dia juga menunjukkan foto Ardiansyah. Dia menanyakan hal yang persis sama denganmu. Tentang saudara kembarnya. Dia bilang dia adalah sepupu dari almarhum Ardiansyah. Tubuhku membeku. Ibu Wati melanjutkan. Dia meminta semua informasi tentang keluarga angkat Ardianto di Surabaya. Tentu saja kami berikan. Karena kami pikir dia dari pihak keluarga. Seingat saya, namanya Tinta. Perjalanan pulang dari Sleman terasa seperti melayang. Aku tidak merasakan hembusan angin, tidak mendengar deru lalu lintas.
Pikiranku dipenuhi oleh satu nama yang berulang-ulang. Sinta. Sinta tahu. Sinta merencanakannya. Rasa lega yang sempat aku rasakan di panti asuhan tadi, kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh amarah dingin yang membakar seluruh jiwaku. Pengkhianatan ini terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada misteri itu sendiri. Orang yang selama ini memelukku saat aku menangis, orang yang selalu meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja, ternyata adalah dalang di balik luka baruku. Dia bukan memberiku obat. Dia memberiku racun yang dibalut dengan madu. Motorku tidak berbelok ke arah kamar kosku di Pogung. Tanpa sadar, aku mengarahkannya ke sebuah kompleks apartemen modern di daerah Seturan. Apartemen Sinta. Aku berhenti di lobi, menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan semua kekuatanku. Aku meneleponnya. Halo, Rin? Kamu di mana? Udah baikan? Sapanya. Masih dengan nada manis yang kini terdengar memuakkan di telingaku. Aku di bawah, Sin. Jawabku, suaraku datar dan dingin. Aku mau bicara. Dan aku mau Dimas ada di sana juga. Ada jeda sejenak. Aku bisa merasakan kepanikan dalam keheningannya. Ada apa, Rin? Kok mendadak? Datang saja ke apartemenmu. Aku tunggu. Aku langsung menutup teleponnya. Tidak memberinya kesempatan untuk berdebat. 15 menit kemudian, aku sudah berada di dalam unit apartemen Sinta yang tertata apik. Sinta dan Dimas duduk di sofa di hadapanku. Wajah mereka berdua tegang. Suasana begitu berat. Seolah udara di dalam ruangan ini bisa dipotong dengan pisau. Aku tidak membuang waktu. Aku meletakkan foto kusam dari panti asuhan di atas meja kopi di antara kami. Aku tahu semuanya, kataku pelan. Namun setiap kata penuh dengan penekanan. Aku menatap lurus ke mata Dimas. Mata yang sama persis dengan mata suamiku. Namamu bukan hanya Dimas Suryo. Nama lahirmu adalah Ardianto. Kamu lahir di Yogyakarta. Dan kamu adalah saudara kembar identik dari almarhum suamiku, Ardiansyah. Wajah Dimas berubah drastis. Dari bingung, menjadi pucat pasi karena syok. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Ia menoleh dengan cepat ke arah Sinta, mencari jawaban. Sin, apa maksudnya ini? Sinta tampak seperti seekor rusa yang terpojok sorotan lampu mobil. Ia tergagap. Rin, kamu ngomong apa sih? Kamu dapat cerita ngawur dari mana lagi? Aku tersenyum sinis. Senyum pertama yang kurasakan setelah sekian lama. Namun ini adalah senyum yang penuh dengan rasa sakit. Cerita ngawur? Aku baru saja dari panti asuhan Kasih Bunda di Sleman. Sin. Aku bertemu Ibu Wati. Beliau menceritakan semuanya. Tentang Ardiansyah dan Ardianto. Tentang adopsi yang memisahkan mereka. Dan aku mencondongkan tubuhku ke depan. Menatap tajam ke mata Sinta. Beliau juga cerita tentang seorang sepupu yang datang 5 bulan lalu untuk mencari semua informasi itu. Kamu, Sinta. Kalimat terakhirku adalah palu godam yang meruntuhkan seluruh pertahanannya. Wajah Sinta runtuh. Topengnya hancur berkeping-keping. Air mata mulai membanjiri wajahnya. Aku. Isaknya. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Sentak Dimas. Suaranya bergetar karena emosi. Ia berdiri, menatap Sinta dengan pandangan tak percaya. Jadi selama ini kamu tahu. Kamu tahu siapa aku, dan kamu tidak bilang apa-apa. Dan di sanalah, di tengah isak tangisnya, Sinta menumpahkan semuanya. Pengakuan yang lebih busuk dari yang pernah kubayangkan. Iya, aku tahu, teriaknya histeris. Aku tahu sejak awal. Aku yang mencarimu. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan iri dengki yang terpendam. Aku muak. Rin. Seumur hidupku aku muak melihatmu. Kamu selalu dapat yang terbaik. Kehidupanmu sempurna. Dan puncaknya adalah saat kamu menikah dengan Mas Ardi. Pria yang begitu sempurna. Sementara aku hanya sepupumu yang selalu jadi pendengar keluh kesahmu. Saat Mas Ardi meninggal, aku pura-pura sedih untukmu.
Tapi jauh di dalam hatiku, aku lega. Aku pikir aku akhirnya bisa lepas dari bayang-bayangmu. Lalu, kamu, Dimas, kamu muncul. Seperti sebuah keajaiban. Kesempatan kedua. Aku melihatmu. Dan aku melihat Mas Ardi. Aku melihat kesempatanku untuk bisa merasakan apa yang Rina rasakan. Untuk punya kehidupanku yang sempurna. Aku ingin punya Ardiku sendiri. Dimas mundur selangkah. Wajahnya pucat karena jijik. Jadi, kamu memanfaatkanku? Kamu menjadikanku pion dalam permainan gilamu ini? Aku mencintaimu, bantah Sinta lemah. Kamu tidak mencintaiku, sahut Dimas dingin. Kamu mencintai bayangan saudaraku di wajahku. Semua ini selesai. Sinta, selesai. Dimas menatapku. Sorot matanya penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. Mbak Rina, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Air mataku sudah mengalir tanpa bisa kuhentikan. Sakit sekali. Pengkhianatan dari orang terdekat adalah luka yang tidak akan pernah bisa sembuh sempurna. Aku berdiri, tidak sanggup lagi berada di ruangan itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Sinta yang meraung dalam penyesalannya, dan Dimas yang berdiri mematung dalam kehancurannya. Beberapa minggu kemudian, senja di Bukit Bintang. Aku dan Dimas duduk berdampingan di sebuah warung sederhana, memandangi kerlip lampu kota Yogyakarta yang mulai menyala di kejauhan. Tidak ada kecanggungan di antara kami. Hanya ada keheningan yang nyaman. Kami tidak akan pernah menjadi sepasang kekasih. Takdir tidak menulis cerita seperti itu untuk kami. Kami adalah dua orang asing yang dipersatukan oleh darah, oleh kehilangan, dan oleh sebuah pengkhianatan. Dia suka senja, kataku pelan, memecah keheningan. Dimas menoleh padaku, tersenyum tipis. Ceritakan lagi tentang dia. Dan aku pun bercerita. Tentang Ardiansyah. Tentang suamiku. Tentang saudaranya. Di sisiku, Dimas, atau Ardianto, mendengarkan dengan saksama. Untuk pertama kalinya, ia bisa mengenal saudara kembar yang tidak pernah ia temui. Dan aku, lewat matanya, aku bisa melihat kembali secercah bayangan dari pria yang sangat aku cintai. Luka kami masih ada. Tapi di tengah reruntuhan kebohongan itu, kami menemukan sebuah kebenaran baru. Sebuah keluarga baru. Dan mungkin itu sudah cukup. Tamat. Kisah ini mengajarkan kita tentang betapa berbahayanya rasa iri dan dengki. Perasaan itu seperti racun yang pelan-pelan menggerogoti jiwa, membuat kita mampu melakukan hal yang tak terbayangkan untuk merebut kebahagiaan orang lain, padahal kebahagiaan sejati tidak pernah bisa direbut. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa kebohongan, seindah apapun ia dibungkus, pada akhirnya akan selalu terbongkar. Dan kebenaran, sepahit apapun rasanya, adalah satu-satunya jalan menuju ketenangan. Merelakan memang tidak mudah, tapi memaksakan kehendak dengan cara yang licik hanya akan berujung pada kehancuran yang lebih besar. Nah, itu dia akhir dari ceritaku. Bagaimana menurut kalian? Bagian mana yang paling bikin kalian syok dan gregetan? Coba tinggalkan jejak dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Aku senang sekali membaca setiap komentar dari kalian. Kalau kalian suka dengan cerita ini dan merasa terhubung dengan kisah Rina, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita nyata dan penuh drama lainnya dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.